الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع مشايخنا ثم إلى جميع آله وأزواجه وذريته وإلى جميع مشايخنا وأساتذة شيخ مشايخنا نخص خصوصا إلى شيخ خير الأمم وإلى شيخ شكر ثم إلى جميع مشايخ هذا المعهد ومؤسس هذا المعهد وأساتذتنا ومتعلمينا وطلبتنا وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ثم إلى من ألف هذا الكتاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام ثم إلى من علق وأعد هذا الكتاب الشيخ مصباح بن أبي بكر شاولillah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitu yang ketiga. Fi shaumil muharrami, tentang puasa Muharram. Qala dawuh siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya afdolus siyami, adapun paling utamanya puasa. Ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan itu syahrullah, bulannya Allah. Al-Muharrami, yaitu Muharram. Wa afdolus sholati, adapun paling utamanya sholat. Ba'dal faridoti, setelah sholat fardu. Itu sholatul laili, sholat malam. Yang ketiga adalah puasa bulan Muharram. Nah, ini puasa bulan Muharram juga adalah puasa yang agung. Bahkan dikatakan lebih utama dibandingkan lebih utama setelah bulan Ramadan. Apalagi di bulan Muharram ini, terutama di tanggal 10 Muharram, itu ada banyak sekali kejadian-kejadian penting dalam sejarah Islam. Jadi diantaranya itu diturunkannya atau dilepasnya Nabi Adam dari surga, termasuk juga diciptakannya Nabi Adam. Diurut ulang. Jadi diciptakannya Nabi Adam, kemudian diterima taubatnya Nabi Adam. Kemudian juga terjadi peristiwa banjir pada zaman Nabi Nuh. Kemudian juga dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Yang kemarin doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian juga dilahirkannya Nabi Ibrahim. Itu juga di hari Asyura ini. Jadi nama lain puasa Muharram itu juga di puasa Asyura. Kemudian juga selamatnya Nabi Ibrahim dari pembakaran oleh Raja Namrud. Keluarnya Nabi Yusuf ketika dibuang ke dalam sumur. Jadi kan ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf iri, kemudian Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Nah, itu untung ada saudaranya yang baik. Jadi rencana awalnya mau dibunuh. Habis itu pura-pura dimakan serigala. Tapi ada satu orang yang nyeletuk. Jadi agak dientengkan, nggak usah dibunuh, dibuang saja ke sumur, itu sudah cukup. Habis itu kita pura-pura mengoleskan darah. Jadi cerita kepada orang tuanya, kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Nah, ketika di dalam sumur, akhirnya ketemu sama kafilah atau pedagang, akhirnya dibebaskan.
diangkat, dibebaskan, kemudian diangkat anak. Nah itu ketika diangkat atau keluar dari sumur, nah itu pada Asyura ini. Kemudian juga disembuhkan penglihatannya Nabi Yakub. Kemudian juga peristiwa terbelahnya Laut Merah di zaman Nabi Musa. Berarti ketika dikejar dari Fir'aun, berarti otomatis juga pada hari ini atau pada tanggal tersebut itu juga Fir'aun tenggelam. Nah itu satu kronologis. Kemudian juga dilahirkannya Nabi Isa. Dan lagi diangkatnya juga ketika di tanggal tersebut. Jadi lahir dan diangkat. Itu bukan hari yang sama tuh. Lahirnya sendiri, diangkatnya sendiri ke langit. Kemudian dikandung Nabi Muhammad oleh ibundanya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian di tanggal tersebut. Nah termasuk juga karena tadi selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi orang-orang Yahudi yang merupakan pengikutnya Nabi Musa itu semangat juga untuk bersyukur dengan cara berpuasa Asyura tanggal 10 Muharramnya itu. Kemudian orang Quraisy itu juga sama, sebelum era Islam di zaman jahiliyah itu juga berpuasa karena mengikuti ajarannya Ibrahim. Nah supaya berbeda nanti kemudian Nabi Muhammad menambahkan di tanggal 9-nya, 9 atau 11. Ar-Rabi Asyar, Ar-Rabi wal Khamis, yang keempat dan kelima fi saumi Tasu'a, tentang puasa hari Tasu'a atau 9 Muharram. Nah ini yang 9 dan 10 Muharramnya. Jadi yang kejadian-kejadian banyak tadi dari tanggal Asyura-nya ini. Wa Asyura, dan puasa 10 Muharram. Qala dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya siyamu yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura. Itu ahtasibu, mengharapkan saya, alallahi, kepada Allah, ayyu kafiro, agar menghapus. Siapa Allah? As-sanata, dosa setahun. Allati, yang qablahu, sebelumnya yaumi Asyura. Jadi faedahnya untuk hari Asyura itu Rasulullah mendoakan supaya dosa setahun sebelumnya diampuni atau terhapuskan. Kemudian dawuhnya ulama, innama nasabahu ilallah. Tadi disebutkan kenapa bulan Muharram itu syahrullah. Padahal wasyuhuru kulluha lahu. Padahal semua bulan itu ya tentu bulan Allah. Ini kenapa tadi dinisbatkan syahrullah al-Muharram. Nah itu dawuhnya ulama sama seperti penjelasan yang kemarin. Jadi bahwasanya itu ada perhatian khusus berarti. Tentu karena kemuliaannya dan keagungannya. Jadi dinisbatkan syahrullah, bulannya Allah. Nah segala sesuatu ketika dinisbatkan kepada yang agung, yang mulia, yang luhur, maka tentu itu berarti bernilai luhur juga. Sama seperti yang ngaku-ngaku saya ini saudaranya, misalkan saudaranya DPR, saudaranya presiden, saudaranya wapres. Nah itu kan supaya mendapat kemuliaan karena bersandar kepada seorang yang tinggi pangkatnya kalau dalam kasus tersebut. Dengan bersandar kepada orang yang tinggi pangkatnya, nah itu berharap supaya ikut jadi tinggi juga. Nah syahrullah, tapi kalau yang ini versi yang sebenarnya, karena betul-betul disandarkan kepada Allah, berarti ini menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan ada perhatian khusus. Berarti ini sesuatu yang tasyrif wa ta'tim, sesuatu yang agung dan mulia.
Kemudian juga dikatakan oleh ulama lain. Nah, ini Imam Suyuti. 5 khusul Muharram biqaulihim syahrullah duna sairi syuhur. Kenapa hanya bulan Muharram yang disebut syahrullah? Padahal ada bulan lain. Termasuk bahkan ada bulan yang lebih mulia daripada Muharram, yaitu bulan Ramadan. Maka dawuhnya beliau, karena bulan-bulan yang lain itu adalah bulan-bulan yang sama penyebutannya di era-era sebelum Islam, di era-era jahiliyah. Dawuhnya Imam Suyuti. Fa inna asma'aha kullaha ala makanat alaihi fil jahiliyah. Karena nama-nama yang lain, jadi Muharram, Sofar, jadi yang Sofar, mulai dari Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, seterusnya itu sama di era jahiliyah. Tapi wakana ismul Muharram fil jahiliyah Sofarul Awal. Tapi Muharram ini itu di zaman jahiliyah namanya adalah Sofar pertama, Sofar awal. Sama kayak Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Jumadil Awal, Jumadil Sani. Ada Sofar awal, Sofar Sani. Nah, Sofar awal ini adalah nama lain Muharram dulu di zaman jahiliyah. Waladhi ba'dahu Sofar Sani. Jadi kan minsot Muharram Sofar. Makanya urut. Sofar yang kedua ini dulu namanya Sofar Sani katanya. Kalau Muharram dulu namanya Sofar awal. Falamma ja'al Islam samahullahul Muharram. Maka ketika Islam datang, Sofar awal diganti, namanya jadi Muharram. Berarti kan khusus, spesial. Fa'udifa ilallah bihadzal i'tibar. Oleh karena itu dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah nama bulan ini, bulan Muharram. Karena bulan yang ibaratnya khusus, pemberian namanya itu datang atau diberikan setelah datangnya Islam. Wa hadhil faedah latifatun. Nah, ini adalah alasan yang rincinya, alasan yang lembut. Kemudian Imam Qurtubi nambahkan di sini dikatakan innama kana shaumul Muharram afdhalas siyam. Tadi disebutkan Syahrul Muharram, kemudian ulama memberi perhatian lagi. Ini kenapa kok afdhalus siyam? Di bulan Muharram kenapa puasanya itu lebih utama dibanding bulan lain? Maka dikatakan karena bahwasanya di bulan Muharram ini awal tahun. Jadi ibarat kalau di bulan Masehi itu adalah Januari. Namanya Januari itu biasanya kalau kita zaman sekarang trennya ketika mau ganti tahun itu ada resolusi tahun 2025 misalkan. Ketika kemarin awal ganti. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa awal tahun itu adalah semangat baru. Awal tahun itu adalah permulaan dari seluruh tahun yang akan datang. Maka bulan Muharram ini menjadi mulia karena awal tahunnya resolusinya adalah as-sana al-musta'nafah bisaum. Jadi resolusinya dimulai dengan sesuatu yang sangat baik, yaitu dengan berpuasa. Sehingga menjadi amalan yang termasuk amalan utama. Karena awal tahun dimulai dengan puasa. Wah, ini harapannya berarti sepanjang tahun akan diisi dengan hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang serupa-serupa. Makanya dikatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan itu adalah Syahrullahil Muharram. Ar-Rabi wal Khamis, as-sadis yang ke-6. Fi shaumi asyri Dzulhijjah, tentang puasa 10 Dzulhijjah. Qala dawuh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada di antara hari-hari, tidak ada di antara hari-hari al-amalu, adapun amal as-solihu yang solih, fihinna di dalam ayam itu ahabbu lebih disukai, ilallahi kepada Allah, min hadhil ayyami daripada hari ini, hari-hari ini, al-asyarati yang 10. Qalu dawuh siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu, tidakkah termasuk jihad?
fi sabilillahi, di jalan Allah. Qala dawuh siapa Rasulullah, walal jihadu, dan tidak termasuk jihad. Walal jihadu, dan tidak termasuk jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Illa rajulun, kecuali laki-laki. Kharaja, yang keluar, siapa rajul? Binafsihi, dengan dirinya rajul, dengan badannya rajul. Wa malihi, dan hartanya rajul. Falam yarji, kemudian tidak kembali siapa rajul. Min dalika, dari jihad. Oh. Bisa ingin dengan sesuatu atau sama sekali, bisa ingin sama sekali. Nah, terkait puasa 10 hari Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, berarti akhir tahun berarti. Itu bahkan dikatakan lebih baik dibandingkan jihad. Tidak lebih utama jihad dibandingkan puasa di hari tersebut. Jihad itu baru bisa lebih utama ketika rajulun kharaja binafsihi wa malihi, ketika orang yang berperang tadi mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali dari yang dibawa. Berarti artinya meninggal di medan perang, baru itu tentu lebih utama, karena langsung mubasyaron bil jannah, langsung masuk surga. Nah, uniknya ketika ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Jadi yang dimaksud dengan kharaja binafsihi, keluar untuk jihad dengan diri dan hartanya dan tidak kembali, itu yang dimaksud adalah bi'an razaqahullahu asyahadah, yaitu ketika diberi rezeki oleh Allah berupa mati syahid, berupa wafat dalam keadaan syahid. Jadi mati itu adalah rezeki ketika dalam keadaan syahid. Nah, ini sama seperti kisahnya yang kemarin, ada kisahnya siapa kemarin? Mu'addah al-Adawiyah, kalau tidak salah Mu'addah al-Adawiyah. Beliau itu ditinggal wafat sama suaminya di medan perang. Ditinggal wafat sama suami dan anaknya kalau tidak salah. Ditinggal wafat sama dua-duanya. Ketika tetangga-tetangganya mau menjenguk, kemudian si Mu'addah ini menjawab, kalau kalian datang ke sini untuk berbela sungkawa, farjikna, mending kalian pulang saja. Tapi kalau ke sini itu untuk memberi semangat, untuk memberi selamat kepadaku, karena kedua orang yang kucintai sudah tidak ada, maka kemarilah kita makan-makan bareng. Jadi betapa seorang ulama zaman dulu itu bisa menata mindsetnya. Artinya ketika bahkan orang yang paling dicintai, sebenarnya kan suami dan anak itu adalah orang yang paling dicintai, itu wafat di medan perang. Tapi ketika wafat itu tidak mau, ketika orang datang malah berbela sungkawa. Karena harusnya orang datang itu memberi selamat. Itu kan kalau kita aneh, ada orang meninggal malah ngasih selamat, pesta-pesta. Tapi beliau tidak mau ketika orang bela sungkawa. Maunya ayo senang-senang bareng, karena ini berarti sudah bukti suami dan putra saya itu syahid, mati dalam keadaan yang baik, yang sangat baik. Ngapain malah ditangisi? Harusnya kita senang-senang. Sama juga harusnya mendukung saya untuk senang-senang. Itu dahulunya beliau. Jadi saking sedemikian
sedemikiannya beliau dalam memahami agama Islam. Jadi sesuatu yang secara sosial itu aneh, janggal, tapi beliau malah senang, malah kebalikannya, berperilaku sebaliknya. Tapi ya memang seharusnya begitu. Namanya orang mati atau wafat di medan perang dalam keadaan syahid, harusnya itu bukan diratapi, bukan ditangisi, harusnya dibikin pesta ibaratnya. Harusnya itu dibikin seneng karena sudah rozaqahullah asyahadah, diberikan rezeki yang kelasnya itu luar biasa, yaitu wafat dalam keadaan syahid. Tujuan kita kan ada di dunia itu kan seperti penjara, yaitu supaya ketika bebas itu siap menghadapi dunia yang sesungguhnya. Nah ini ketika mati syahid berarti kan itu sudah dijamin siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Berarti kan seharusnya senang. Nah berarti ketika bebas dari penjara itu sudah jelas ada yang nyambut, sudah jelas rumahnya di mana, sudah jelas, ibaratnya sudah jelas semuanya. Seharusnya berarti kan tidak sedih karena lepas dari penjara itu sudah jelas. As-sabi'u adapun yang ketujuh fi saumi yaumi Arafah, tentang puasa bulan hari Arafah. Kalau hari Arafah itu berarti tanggal sebelumnya, tanggal 9 Dzulhijjah. Qala dawuh, dawuh siapa Nabi? Jadi urut nih 8, 9, 10. Kalau 8 itu namanya Tarwiyah, 9 Dzulhijjah itu namanya Arafah. Kemudian yang tadi sebelumnya yang As-Sadis itu 10 Dzulhijjah. Qala dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, adapun puasa hari Arafah itu ahtasibu, mengharapkan saya alallahi kepada Allah ayyukafiro, agar menghapuskan siapa Allah as-sanata, dosa setahun, allati yang qablahu, sebelumnya Arafah, sebelumnya siyamu yaumi Arafah, wasanata, dan dosa setahun, allati yang ba'dahu, setelahnya siyamu yaumi Arafah. Maksudnya asana allati ba'dahu adalah berarti terjaga dari dosa di setahun setelahnya, atau diberi ganjaran yang ganjarannya itu seakan-akan menghapus dosa setelahnya sampai setahun, artinya saking besarnya. Wal aula, adapun yang lebih utama, liman bagi orang kana. Nah ini namanya hari Arafah, hari Tarwiyah Arafah, pokoknya Dzulhijjah itu adalah musim haji. Liman bagi orang kana yang ada siapa man itu hajjan berhaji bi Arafah, pada hari Arafah, ayyuftiro, agar berbuka. Jadi jangan puasa. Meskipun pahalanya besar, tapi kalau orangnya sedang berhaji lebih baik tidak, supaya berfokus dalam ritual hajinya. Itu ayyuftiro, berbuka siapa man, li'anna fadilata du'a'i Arafah, karena keutamaan doa Arafah itu yafutu, bisa terlewat. Wasaumu, adapun puasa, itulah yafutu, tidak lewat apa saum. Waqalat, dan dawu siapa Lubabatu bintu Al-Haris, dawu siapa Lubabah binti Haris. Beliau ini adalah saudari dari Maimunah, Sayyidatuna Maimunah, salah satu istrinya Nabi. Berarti Lubabah bintu Haris ini adalah iparnya Nabi, berarti iparnya Nabi. Termasuk beliau ini adalah ibu dari Sayyid Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Nah beliau Lubabah ini adalah istri dari Abbas. Sayyid Abbas ini berarti abah dari Ibnu Abbas. Namanya Ibnu Abbas berarti kan putranya Pak Abbas. Jadi Lubabah binti Haris ini adalah ibu dari Ibnu Abbas, ipar dari Rasulullah. Kemudian juga, nah ini juga nyambung sebenarnya.
Sayyid Abbas ini juga nyambung kepada Rasul. Dawuhnya beliau, an-nasan bahwasanya manusia itu tamarau, berdebat siapa nas, indaha di sisi Lubabah, yauma Arafah pada hari Arafah, fi syami Rasulillah tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh siapa ba'duhum sebagian nas, huwa adapun Rasul itu shaimun, berpuasa. Waqala dan dawuh siapa ba'duhum sebagian nas, laisa tidak ada siapa Rasul itu bisa imin berpuasa siapa Rasul. Fa arsaltu maka mengutus saya ilaihi kepada Rasul biqadahi labanin dengan satu wadah susu. Wa huwa adapun Rasul itu wakifun, berdiri atau berdiam, ala ba'irihi di atas unta atau tunggangannya Rasul. Fasyariba maka minum siapa Rasul. Nah, ini dalam hadis ini atau dalam kisah tersebut itu banyak sekali terpetik hikmah atau pelajaran. Dikatakan oleh Badruddin Al-Aini, beliau ini adalah sahabatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu beliau terkenal sering debat tapi juga istifadah kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya itu Badruddin Al-Aini. Badruddin Al-Aini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini beliau berdua sama-sama ngarang syarah atau menelurkan karya, yaitu syarahnya Bukhari. Yang satu Umdatul Qori, ini karyanya Badruddin Al-Aini. Yang satu Fathul Bari. Jadi sama-sama punya karya tentang syarah Bukhari, sama-sama sering ngeritik satu sama lain, tapi juga saling ibaratnya belajar satu sama lain. Nah, itu kerennya beliau berdua. Nah, Syekh Badruddin Al-Aini ini suatu ketika mengatakan tentang hadis ini, bahwa dalam hadis itu terdapat beberapa faedah. Di antaranya istihbabul fitri lil waqif bi Arafah, yaitu keutamaannya orang yang mokel ketika di hari Arafah. Makanya tadi dikatakan al-aula liman kana hajjan bi Arafah itu ayyuftiro. Yang lebih utama bagi orang yang sedang berada di Arafah, sedang wukuf di Arafah, itu mending mokel saja. Itu salah satunya dawuhnya Badruddin Al-Aini ini, Syekh Badruddin Al-Aini, ya dari ini hadis tersebut. Kemudian adanya wajawazi syarbi qaiman, bolehnya minum dalam keadaan berdiri. Jadi tidak sampai haram minum dalam keadaan berdiri, masih boleh, statusnya boleh, tapi tidak sampai dianjurkan, masih boleh. Makanya Sayyidina Ali juga pernah minum dalam keadaan berdiri. Dawuhnya beliau, ya soalnya saya pernah melihat Nabi minum dalam keadaan berdiri. Jadi supaya tidak sampai lupa bahwa minum berdiri itu sekedar boleh, meskipun tidak sampai wajib itu enggak, tapi sekedar boleh. Termasuk juga wa ibahatil hadiyah li Rasulillah, bolehnya Rasul menerima hadiah. Karena Nabi tadi dikasih minuman, dikasih sewadah atau sekantong susu, Nabi menerima. Berarti Nabi memperbolehkan atau menunjukkan kebolehannya Nabi menerima hadiah. Karena Nabi kan yang tidak boleh adalah, tentu yang tidak boleh adalah zakat. Kemudian juga qabuli hadiyatil mar'ah al-mutazawwijah al-mawthuq bidiniha, diperbolehkannya menerima hadiah dari wanita yang sudah bersuami, itu boleh. Tapi syaratnya al-mawthuq bidiniha, wanita ini terkenal agamanya kuat atau agamanya baik, artinya bisa dipercaya, bukan perempuan sembarangan, terkenal ani-ani sudah punya suami, habis itu ngasih hadiah ke sampean. Nah, itu nggak boleh diterima, karena itu berarti sampean adalah target berikutnya. Kalau kayak gitu itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan dari bunyainya, ya nggak apa-apa, namanya bunyai kan istrinya kiainya, berarti sudah punya suami, tapi ngasih hadiah ke sampean misalkan, itu nggak apa-apa diterima, karena itu berarti sampean bukan target berikutnya, enggak. Itu karena menunjukkan berarti sampean dipercaya, itu adalah bentuk apresiasi lah, bisa dibilang apresiasi atau lain sebagainya.
Atau bisa jadi juga karena sampean melas, jadi dikasih, itu juga bisa. Ya intinya bukan karena sampean target berikutnya, bukan, berbeda. Itu boleh, diperbolehkan menerima hadiah dari al-mutazawijah, al-mauthuk, syaratnya dipercaya atau agamanya diyakini baik. Itu diperbolehkan. At-tamin, adapun yang kedelapan, fi ayyamil bidi, tentang puasa hari ya ayyamul bid, hari putih. Nah, ini mirip dengan yang di kemarin di pasal berapa itu, ada puasa 3 hari dalam sebulan. Shaumul mutlak kayaknya kemarin. Nah itu ada puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, itu ada ulama yang meyakini yang dimaksud di hadis itu sebenarnya ayyamul bid. Tapi ini diberikan waktu berbeda. Karena di yang hadis yang disebutkan kemarin itu bebas, Rasul itu la yubali, tidak memperhatikan hari yang mana dalam sebulan. Sedangkan ayyamul bid itu ulama mengatakan pada tanggal tengah-tengah bulan, 13, 14, 15. Nah, itu kan berarti ada waktu khusus. Makanya kalau yang ayyamul bid ini masuk di shaumut tatawu. Karena shaumut tatawu adalah puasa yang memiliki sebab khusus. Sedangkan shaumul mutlak itu tidak. Sehingga ayyamul bid dipisahkan dari yang kemarin itu. Kalau dalam kitab ini. Qala dawuh siapa Abu Hurairah, dawuhnya ausoni, berwasiat kepadaku siapa Khalili, kekasihku, yaitu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Ternyata beliau berwasiat bitalatin, dengan 3 perkara. Nah, ini unik ini. Balik kayak seperti yang kemarin. Kisahnya Ibnu Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As. Mirip ini. Min kulli syahrin, di setiap bulan, wa raka'atain duha, dan 2 rakaat duha, wa an utiro, dan berwitir saya qoblaan arkuda, sebelum tidur saya. Ini juga ada beberapa hal yang bisa dipetik sih. Yang pertama kisahnya tentang Abu Hurairah. Nah ini ada waradat wasiyatuhu alaihi salatu wassalam bisalati aidon. Jadi Rasul itu selain kepada Abu Hurairah itu juga pernah berwasiat. Tapi kalau ini enak bahasanya ausoni. Beda dari yang kemarin kan ayul amal afdol. Itu kan seakan-akan menyeluruh, seakan-akan general. Kalau ini kan ausoni, namanya wasiat kan berlaku khusus kepada satu orang. Lah Rasul itu juga pernah wasiat kepada Abi Darda, kepada Abi Dar dan sebagainya. Tapi wakilah khosohum bidzalika liqaunihim fuqara. Jadi Rasul ketika berwasiat kepada Abu Hurairah, kepada Abi Darda tadi, itu wasiatnya adalah ibadah-ibadah yang badaniyah semua. Contoh kepada Abu Hurairah, beliau berwasiat puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu kan jelas adalah puasa badaniyah, bukan puasa maliyah, bukan mengeluarkan harta. Beliau juga berwasiat rakaatain duha, 2 rakaat salat duha. Beliau juga berwasiat utiro qoblaan arkut, berwitir sebelum sare. Nah, itu semua adalah ibadah-ibadah maliyah, ibadah-ibadah badaniyah. Nah ini lagi-lagi menunjukkan betapa Rasul paham tentang kondisi sahabatnya. Karena tidak mungkin kalau yang kepada Abu Hurairah Rasul berwasiat terkait ibadah maliyah. Padahal Abu Hurairah itu termasuk ibaratnya bukan juragan besar. Jadi bukan orang yang diberi rezeki harta yang melimpah. Berbeda kalau seperti Sayyidina Utsman atau sahabat-sahabat lainnya. Makanya kalau yang kepada Abu Hurairah wasiatnya adalah ibadah-ibadah badaniyah.
Tapi meskipun demikian, puasa, sholat itu adalah asyrafil ibadat al-badaniyah. Dua-duanya ini adalah ibadah badaniyah yang paling utama, paling afdol. Artinya Rasul berwasiat sekalipun ibadah badaniyah, tapi yang terbaik kepada sahabat-sahabatnya. Dalam kasus ini kepada Abu Hurairah. Kemudian unik lagi di sini diwasiatkan puasa itu jadi berwasiat tentang 3 hal. Puasa 1 porsi, kemudian sholat itu 2 porsi. Uniknya lagi sholat di sini diwasiatkan duha dan sholat witir. Sholat duha itu pagi hari ngambil 1 porsi, sholat malam itu malam hari ngambil 1 porsi. Artinya di sini ada pembelajaran yang rinci dari Nabi bahwa puasa itu 1 dari 3, artinya 1 berbanding 2 dibanding sholat. Karena puasa itu hanya dilakukan di siang hari. Berbeda dari sholat. Sholat itu ngambil 2 porsi dibanding 1 porsi puasa tadi. Karena sholat itu dilakukan siang dan malam, makanya porsinya lebih banyak dibandingkan puasa. Sehingga di sini ngambil 2 dibanding 1. Kemudian digambarkan juga 1 sholat duha. Sholat duha itu siang, ngambil porsi pagi. Yang shift pagi itu diwakilkan duha. Kemudian sholat witir itu mewakilkan sholat malam atau yang shift malamnya. Jadi di sini menggambarkan sholat itu ada 2 shift. Artinya bisa sholat itu sepanjang waktu. Berbeda dari puasa. Puasa itu hanya shift pagi. Makanya digambarkan hanya 1 dari 3 wasiat. Itu Rasul dalam menggambarkan. Tapi ini tentu pendekatannya para ulama. Jadi betapa hujan dibalik. Nah ini jadi menggambarkan betapa Rasul itu ketika dawuh akan sesuatu itu selalu bisa dicari atau selalu bisa memberikan banyak sekali faedah, selalu bisa memberikan banyak nilai pembelajaran bagi kita. Belum lagi di sini disebutkan warok atait duha. Wasiatnya Rasul itu 2 rakaat duha. Nah ini menunjukkan rakaat yang paling minimal dalam melaksanakan sholat duha. Jadi Rasul menggambarkan wasiat dalam yang paling enteng ibaratnya, yaitu 2 rakaat sholat duha. Padahal sholat duha kan bisa maksimal berapa rakaat? Berapa rakaat maksimal? Berapa sholat duha maksimal? 12 rakaat duha itu ya maksimal 12, minimalnya 2 rakaat. Nah ini dibahasakan 2 rakaat rokaatain duha, 2 rakaat saja sholat duha. Itu menunjukkan jumlah minimal rakaat duha. Kemudian Abul Fadl bin Husain ini kemudian menambahkan, apalagi istaharo bainal awam, di suatu daerah itu ada kepercayaan khusus. Annaman sholat duha thumma qata'aha, itu yakma fasoro katsirum minan nas yatrukunaha aslan. Walaisa lima qauluhu aslun bal mimma alqahu syaiton ala alsinatil awam liyuharrimu iyyahum al khaira al katsira. Jadi ternyata dalam pandangan orang awam itu ada di satu daerah itu beredar isu-isu orang kalau istiqomah sholat duha tiba-tiba berhenti dari istiqomahnya itu soro akma, tiba-tiba jadi buta. Jadi berhenti dari kebiasaan sholat duha itu bikin orang buta. Nah itu beredar di masyarakat awam. Kemudian hal ini tentu adalah sesuatu yang dusta, artinya tidak benar. Adalah sesuatu yang ibaratnya mistik atau mitos, sesuatu yang mitos. Tapi gara-gara ada mitos demikian, orang-orang awam yang belum terbiasa duha itu akhirnya tidak berani untuk mulai sholat duha. Gara-gara ada mitos demikian, takut nanti jadi buta, mending sekalian tidak usah melakukan.
Jadi sekalian ya trukunaha aslan, sekalian tidak usah melakukan. Padahal itu adalah godaannya setan. Salah satu bagian dari strateginya setan supaya orang awam itu berhenti untuk sholat duha. Itu pernah terjadi yang demikian. Kalau kita mungkin tidak akan percaya hal demikian, karena kita tidak terlibat atau tidak bergelut dengan mitos-mitos yang terkait ini. Tapi ini adalah penggambaran nyata bahwa kadang mitos itu bisa menyebabkan kita terhenti dari satu ibadah. Kalau sekedar berhenti dari satu ibadah mungkin oke, baik. Tapi kalau menyebabkan jatuh kepada satu kesesatan, nah itu yang berbahaya. Kalau yang umum di kita kan mitos-mitos adalah misalkan kalau lewat suatu tempat, pohon misalkan, lewat di satu pohon, pohonnya besar, apalagi beringin yang terkenal angker. Kalau di dalam budaya kita itu minimal misalkan ngelakson 3 kali. Nah, mitos-mitos yang ini malah lebih bahaya padahal. Karena mitos-mitos yang seperti ini berarti beranggapan bahwa suatu benda mati bisa memberikan bahaya kepada diri kita. Satu benda mati itu bisa menyebabkan balak kepada orang yang melanggar. Itu malah lebih bahaya daripada sekedar berhenti dari satu ibadah atau tidak melakukan satu ibadah sunnah. Itu kan sebenarnya lebih bahaya yang mitos-mitos sedemikian. Atau jangan misalkan berenang menggunakan atribut tertentu, itu nanti bikin lain sebagainya. Nah itu kan berarti meyakini bahwasanya benda yang mati bisa menyebabkan bahaya bagi kita, bisa menyebabkan suatu keburukan, bisa menyebabkan suatu bencana. Nah itu malah jangan-jangan lebih bahaya dibandingkan yang sekedar godaan tadi. Jadi kita boleh menganggap godaan yang demikian itu aneh, janggal, karena kita tidak ikut melakukan, karena kita tidak ikut merasakan, karena kita tidak ikut terlibat dalam mitos yang beredar bahwa sholat duha yang terus menerus ketika berhenti bikin buta. Tapi kalau kita hadapkan kepada kasus kita sendiri, baru kita baru kita sadar bahwa mitos-mitos demikian itu sangat vital atau sangat fundamental ternyata terhadap perubahan perilaku. Karena adanya mitos itu buktinya kita juga kadang jadi takut lewat di daerah-daerah yang terkenal angker. Karena ada mitos-mitos demikian juga akhirnya kita jadi meyakini bahwa kalau akhirnya tidak ngasih sesuatu, kalau tidak ngasih makanan kepada pohon tersebut, jangan-jangan ini bahaya ini. Ini jangan-jangan menyebabkan bencana di daerah kita. Nah itu kan mirip sebenarnya kasusnya, yaitu setan ilqa'us syayatin ala alsinatil awam, yaitu setan menghembuskan isu-isu kepada kita yang awam-awam, supaya tersebar isu-isu yang kalau tidak berupaya meninggalkan dari ibadah, berupaya untuk menjatuhkan kepada kesesatan. Makanya kita harus mulai mengkritisi artinya mulai memahami alasan dibalik terjadinya sesuatu. Jadi ketika ada mitos yang beredar di daerah kita, coba kita telaah, ini asal usulnya bagaimana. Jangan-jangan asal usulnya adalah ilqa'us syayatin tadi. Jangan-jangan asal usulnya adalah upaya setan untuk membisikkan sesuatu antara dua hal tadi. Maka coba kita bedah. Kalau nyata-nyata kita selidiki, kita telaah, kita dalami itu adalah bagian dari ilqa'us syayatin, pencetus pertamanya orangnya nggak jelas, bukan kiai, bukan ulama, nah itu berarti jelas-jelas mending kita tinggalkan. Kalau tidak bisa ngajak orang lain meninggalkan, minimal diri kita sendiri dan keluarga yang meninggalkan demikian. Karena itu lagi-lagi halus, apalagi kita sudah tidak tahu asal usulnya. Tahu-tahu sudah tidak boleh duduk di tengah pintu, tahu-tahu sudah tidak boleh keluar sore-sore, tahu-tahu sudah tidak baik gunting kuku malam-malam. Nah itu kan mitos-mitos yang beredar. Nah coba ditelaah kenapa demikian, atau nyapu malam hari, atau banyak sekali kan mitos-mitos yang beredar di kita. Nah itu coba kita telisik alasannya. Kalau ada pendekatan medis saja, itu masih tidak masalah untuk dilakukan. Kayak mandi malam-malam jangan, misalkan bikin cepet tua.
Nah itu kan berarti alasannya kemungkinan masalah medis, masalah fisik. Berarti kan bukan masalah agama. Kalau yang mitos-mitos kaitannya demikian nggak masalah dilakukan. Tapi kalau mitos-mitos jangan, itu nanti bikin bencana. Wah ini sudah indikator berarti. Ini masalah agama. Kalau sudah masalah agama berarti jangan-jangan kaitannya dengan tauhid. Kalau kaitannya dengan tauhid berarti harus ditelaah itu. Harus diselidiki. Bener apa enggak? Kalau enggak tinggalkan. Karena itu berarti berbahaya. Bagian dari tadi ilqaus syayatin. Itu makanya menyimpan banyak sekali ternyata pesan-pesan. Waqala dan dawuh siapa Abu Dzar itu? Abu Dzar. Qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man soma barang siapa itu soma berpuasa siapa man. Min kulli syahrin dari setiap bulan. Salah tata ayamin 3 hari. Fadalika adapun itu siyamud dahri puasa setahun. Ini sudah alasannya kemarin. Fa'anzala maka menurunkan siapa Allah tasdiq dzalika pembenaran atas qaul fi kitabihi dalam kitabnya Allah, artinya di Quran. Artinya pembenaran atas dawuhnya Nabi, validasi atas dawuhnya Nabi adalah firman Allah, yaitu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wahum la yudlamun. Al yauma adapun satu hari itu bi asyrati ayyam setara 10 hari. Nah, itu ulama beda pendapat lagi-lagi 3 hari yang dimaksud itu yang hari yang mana? Ayyamul bid kah atau hari secara bebas? Kalau ayyamul bid kita tahu adalah ats-tsalits asyar war rabi asyar wal khamis asyar. 13, 14, 15. Nah ini adalah tafsirannya jama'atum minas sahabah, mayoritas sahabat. Tapi ternyata Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abi Dzar, kemudian sebagian Syafi'iyah itu bentar. So itu adalah pendapatnya tadi. Ayyamul bid yang kita yakini itu adalah sama dengan pendapatnya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan sebagian Syafi'iyah, termasuk Ibrahim An-Nakhai. Tapi ada ulama lain, kalau Ibrahim An-Nakhai, nah ini yang berbeda. Ibrahim An-Nakhai dan sebagian ulama lain itu meyakini yang dimaksud 3 hari dalam sebulan itu adalah 3 tanggal di awal bulan. Jadi tanggal 1, 2, 3. Kalau Sayyidah Aisyah beda lagi. Itu malah siyamus sabti wal ahad wal isnen. Puasa yang penting pada hari Sabtu, Minggu, Senin pertama di bulan tersebut. Itu di bulan pertama. Di bulan kedua itu hari Selasa, Rabu, Kemisnya di bulan kedua. Di bulan ketiga berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Pokoknya begitu terus. Sehingga rata tiap hari itu mendapat puasa meskipun di beda bulan. Tapi intinya yang dimaksud begitu. Kalau yang di pendapatnya Sayyidatuna Aisyah. Tapi ada lagi yang berpendapat ya sudah, yang penting Senin Kemis, Senin Kemis. Jadi Senin di hari pertama, di minggu pertama hari Senin, kemudian Kemisnya, kemudian Seninnya, begitu terus dan seterusnya. Jadi pendapatnya ulama ternyata beda-beda karena memang tidak dispesifikkan itu tanggalnya oleh Rasulullah. Sehingga pada Ayyamul Bid yang kita yakini ya 13, 14, 15. Karena Ayyamul Bid itu adalah hari putih, hari cerah. Nah pada tengah bulan itu diketahui bulan sedang purnama ibaratnya sedang full, bulannya lagi penuh. Karena bulannya sedang penuh, nah itu seakan-akan terang benderang, seakan-akan malam jadi putih. Jadi Ayyamul Bid, malamnya putih. Tapi ada juga ulama yang berpendapat, nah ini Ibnu Abbas
berpendapat innama sumiyat bi ayyamil bid li'anna Adam, karena bahwasanya Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi itu gosong gara-gara matahari. Artinya begitu kena matahari, paparan matahari, Nabi Adam itu iswadda, kulitnya menggelap. Oleh Allah diperintahkan sum ayyamal bid, puasalah hari-hari putih. Fasoma awwala yaumin, kemudian Nabi Adam puasa akhirnya. Begitu kulitnya menghitam, menggelap, diperintah Allah puasa ayyamul bid, puasa 3 hari. Ketika hari pertama ibyaddu thuluthu jasadihi, mulai memutih 30%. Falamma soma yaumasani, ketika puasa hari kedua ibyaddu sulusa jasadihi, memutih lagi 30% lagi, 33% lagi. Jadi 66% sudah memutih ketika hari puasa kedua. Falamma soma al-yaumat tsalits ibyaddu jasaduhu kulluhu, ketika puasa hari ketiga sudah kembali putih, sehingga dinamakan ayyamul bid, dawuhnya Ibnu Abbas. Tapi ada lagi yang kedua, yaitu seperti yang tadi, dinamakan ayyamul bid karena terang benderang, karena ayyamul bid itu mukmarrah, diterangi dengan bulan tadi. Walam yazalil qamar min ghurubi syamsi ila tulu'iha fid dunya, dan bulan itu terang benderang mulai sepanjang malam nanti. Makanya dinamakan ayyamul bid, karena seakan-akan jadi putih, padahal namanya malam itu seharusnya gelap. Dan ini hanya terjadi pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah tentu. Makanya dinamakan ayyamul bid. Wa qala, dan dawu siapa Abu Dzarrin, Abu Dzar, amarona memerintahkan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasuma agar berpuasa kami minasyahri daripada bulan, salah tata ayyamil bid, 3 hari putih, yaitu salah tata asyar tanggal 13, wa arba'ata asyar dan 14, wa khamsatash dan 15. Nah, ini dawuhnya Abu Dzar. Makanya Abu Dzar tadi termasuk diantara sama dengan yang diyakini atau dianut oleh Syafi'iyah. At-tasi asyar wal atasi wal asyir, yang ke-9 dan 10, fi saumi yaumil itsnaini, tentang puasa hari Senin, wal khamisi dan Kamis. Suila, ditanyakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an saumil itsnaini, tentang puasa hari Senin. Faqala, maka dawuh siapa Rasul, fihi, di dalam al-isnan, fihi, di dalam isnan, wulidtu, dilahirkan saya, wa fihi, di dalam isnan, unzila, diturunkan, alayya, kepada saya. Maksudnya diturunkan ya adalah awalun nuzulil Quran, hari pertama diturunkannya wahyu itu adalah hari Senin. Karena demikian, karena hari Senin hari lahirnya Nabi, kemudian hari Senin juga diturunkannya Al-Quran, sehingga dipuasakan hari Senin. Wa qala dawu siapa Aisyah, itu Siti Aisyah, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya taharro, mencari siapa Rasul, saumal itsnaini, atau bersungguh-sungguh, itu ya taharro, bersungguh-sungguh siapa Rasul, saumal itsnaini, puasa hari Senin, wal khamisi dan Kamis. Ya, yaksid, memang niati, berniat, memang Rasul itu bersungguh-sungguh. Wa qala, dan dawuh siapa Abu Hurairah, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu, dawuhnya Abu Hurairah, Rasul juga bersabda, tu'radu, ditampakkan, apa al-a'malu, amalan, yaumal itsnaini, pada hari Senin, wal khamisi dan hari Kamis, wa ahyanan, disampaikan apa? Wa ahyanan juga apa? Oh, ibu. Fa'uhibbu, maka suka saya, ayuk rodo, jika ditampakkan apa amali, amalku, wa ana, adapun saya itu soimun, berpuasa. Jadi alasan lain kenapa hari Senin disunahkan dan Kamis disunahkan untuk berpuasa juga karena di hari itu ditampakkannya amal, sehingga Rasul senang ketika ditampakkan amal sedang beliau dalam kondisi berpuasa. Al-Faslul Asyir, adapun pasal yang ke-10. Ini kitabnya ada 10 pasal, berarti ini pasal terakhir.
Fil ayami tentang hari-hari allati yang nuhiya, dilarang ansiyamiha berpuasa pada allati. Wahya adapun ayam itu anwaun ada beberapa macam. Jadi kalau puasa yang tatawu tadi ada berapa? 10 juga. Ada 10 pasal. Pasal ke-9 ada 10 subpoin. Al-awwal adapun yang pertama itu as-saumu puasa ba'da intisofi Sya'ban setelah paruh bulan Sya'ban. Qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana jika ada apa nisfus paruh min Sya'ban dari bulan Sya'ban, fa'amsiku maka tahanlah kalian anis siyami dari berpuasa hatta yadkhula sehingga masuk apa Ramadan bulan Ramadan." Nah, tapi ada 4 pendapat dari dawuh ini. Ada 4 pendapatnya para ulama. Yang pertama adalah al-jawazu mutlaqon, yaitu boleh secara mutlak, enggak menunjukkan keharaman. Kemudian pendapat kedua adalah tidak masalah terutama pada hari syak. Jadi bulan Sya'ban itu terutama pada hari syak. Hari syak itu berarti tanggal 30 Sya'ban. Karena itu antara sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Syawal, bulan Sya'ban. Jadi bulan namanya hari syak. Itu tidak masalah dipuasai, bahkan hari syak itu tidak masalah selama tatawuan, niat puasa sunnah. Kemudian yang ketiga tidak boleh. Nah, ini yang pendapat Syafi'iyah, pendapat yang kita yakini, yaitu puasa pada hari syak dan sebelumnya, berarti di separuh kedua di bulan Sya'ban itu tidak boleh, bahkan digolongkan haram atau termasuk yang tidak boleh, kecuali ayyasila siyamuhu bi ba'din nisfil awal. Kecuali 2 alasan kalau pendapatnya Syafi'iyah. Kecuali jika mulai puasa itu dari sebelum tengah bulan. Artinya dari tanggal 14 itu sudah mulai puasa, maka jadi tidak apa-apa. Kalau mau dilanjut sampai setelah setengah bulannya. Atau misalkan puasanya Senin Kemis, atau puasanya Daud, kebiasaan puasa Daud. Berarti kan sehari buka, sehari puasa. Maka tidak masalah untuk puasa di paruh kedua bulan Sya'ban. Intinya pertama harus sesuai adat, atau yang kedua kalau mau puasa di nisfus sani, pertengahan kedua di bulan Sya'ban, itu harus dimulai startnya dari pertengahan pertama. Itu kalau Syafi'iyah. Pendapat keempat yang haram itu hanya yaumus syak, hanya pada hari syak, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Jadi pendapatnya ulama macam-macam, tapi kita fokus pada pendapat yang Syafi'iyah saja, pendapat yang diyakini oleh Imam Syafi'i atau yang difatwakan oleh Imam Syafi'i, yaitu adamul jawaz, tidak boleh pada pertengahan kedua di bulan Sya'ban, kecuali memenuhi 2 hal tadi, yaitu kebetulan adatnya atau memang dimulai dari sebelum paruh kedua. Asani yang kedua itu istiqbalu Ramadana. Istiqbalu Ramadana, menghadap atau mempertemukan Ramadan. Itu mempertemukan Ramadan biyaumin dengan sehari, au yaumaini atau 2 hari. Qala dawuh, nah lebih rinci ini yang dimaksud dengan yaumus syak tadi. Jadi puasa sebelum bulan Ramadan persis. Qala dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, jangan memajukan kalian Ramadana, bulan Ramadan, biyaumin dengan 1 hari, wala dan tidak biyaumaini dengan 2 hari, illa rojulan kecuali laki-laki,
Karena yang ada siapa rojul itu yasumu berpuasa siapa rojul sauman dengan puasa, falyasumhu maka puasalah siapa rojul terhadap yaum, falyasumhu maka berpuasalah rojul terhadap yaum. Nah ini yang dimaksud dengan yaumus syak. Jadi tidak boleh puasa hari 30 Syakban tadi, karena itu sudah dekat dengan bulan Ramadan. Karena khawatir seperti tadi lama-lama dianggap bagian dari bulan Ramadan, bagian dari ibadah Ramadan. Itu tidak boleh. Makanya harus dihindari memulai Ramadan mendahului waktu aslinya. Makanya ini lagi-lagi secara tidak langsung melatih untuk profesional. Namanya Ramadan ya misalkan 29 hari, ya 29 hari. Startnya dimulai dari tanggal 1 Ramadan, bukan 30 Syakban. Artinya ya profesional. Ramadan ya Ramadan, Syakban ya Syakban. At-talits adapun yang ketiga, Saumu yaumi syakki adalah puasa pada hari syak. Ini sama sebenarnya tiga-tiganya, awal, sani, salis. Cuman yang pertama itu lebih umum karena paruh kedua di bulan Syakban. Dipersempit istiqbalu Ramadan. Ini malah niatnya memang betul-betul sebagai mengiringi bulan Ramadan. Jadi memang niatnya itu untuk menggandeng dengan bulan Ramadan. Kalau yang ketiga Saumu yaumi syak yaitu pada tanggal 30 tadi, 30 Syakban. Ini lebih spesifik lagi dan ini hanya satu hari. Qala dawu siapa Ammar bin Yasir. Man barang siapa itu soma puasa siapa man yauma syaki pada hari syak. Faqad aso maka telah durhaka siapa man Abul Qasim pada atau terhadap Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa yang tidak diperkenankan itu kalau yang jelas-jelas haram ya adalah ini 2 hari raya. Tapi ternyata ada puasa-puasa atau hari-hari lain yang sebenarnya juga tidak boleh berpuasa atau minimal tidak dianjurkan berpuasa. Waqala dan dawu siapa Umar bin Khattab. Ar-Rabi adapun yang keempat itu Saumul Idaini puasa 2 hari raya. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha mencegah siapa Rasul an siyam yaumaini dari 2 hari raya, dari berpuasa pada 2 hari. Oleng. Dari berpuasa 2 hari yaitu yaumil adha, puasa hari Idul Adha. Jelas kalau puasa Idul Adha. Puasa Idul Adha itu puasanya jelas haram. Itu hari senang-senang, ibaratnya sudah terlanjur dibeleh banyak kambing. Ini malah puasa. Nah, kalau semua puasa yang makan siapa? Wa yaumil fitri dan hari Idul Fitri. Jadi seakan-akan yang Adha itu Idul Adha itu adalah hari pesta, hari makan-makan. Jadi tidak boleh ada orang yang kelaparan di hari itu, kasaran gitu. Wa yaumil fitri dan hari fitri atau Idul Fitri, hari kemenangan. Kalau ini terutama adalah untuk sebagai fasal, pembeda antara hari puasa, hari Ramadan yang betul-betul wajib puasa dan hari setelahnya nanti, yaitu puasa Syawal. Jadi harus ada sekat supaya nampak bedanya antara puasa fardu dengan puasa sunnah. Ini disekat dengan namanya Idul Fitri. Itu hari fitri. Waqala dan dawuh siapa Umar bin Khattab. Siapa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadani adapun 2 hari ini, hadani yaumani 2 hari ini. Naha mencegah siapa Rasulullah ansiyamiha dari berpuasa pada yaumani, yaitu yaumu fitrakum, yaumu fitrikum, hari fitri kalian atau hari mokelnya kalian. Min siyamikum dari puasa kalian. Wal yaumul akhir adapun hari yang lain itu takuluna makan kalian. Fihi pada yaum min nusukikum dari sembelihan kalian.
min nusukikum dari sembelihan kalian. Karena memang kalau yang tadi Yaumul Fitri, Idul Fitri pertama untuk secara tegas memisahkan antara puasa Ramadan dan puasa sunnah misalkan, yaitu puasa Syawal. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi penanda bahwa puasa Ramadan sudah purna, sudah tuntas. Jadi sebagai garis finish lah. Jadi ketika lari maraton, ketika ada garis finish, yaitu penanda larinya sudah selesai, larinya sudah purna. Kalau pada hari Idul Adha, yaitu karena min nusukikum, itu hari disembelihnya sembelihan. Hari udhiyah, namanya udhiyah yaitu untuk diolah, untuk dimakan. Tentu jadi haram, menjadi haram melapar sendiri. Pada hari seharusnya semua orang itu kenyang. Wal khomis yang kelima, itu ayyamut tasyrik, puasa tasyrik atau hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu berarti pada kapan berarti? 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti ayyamut tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah itu juga haram, tidak boleh juga lagi-lagi karena ibaratnya kambingnya itu banyak, dibeleh. Makan-makannya habisin dulu pokoknya kambingnya. Itu hari makan-makan. Kamu jangan puasa sendiri, jangan berbeda dari yang lain. Ayo kenyang-kenyang bareng. Meskipun pada hari ini kasihan orang yang alergi kambing. Jadi kalau orang yang alergi kambing, oh masih ada sapi, seenggaknya ada sapi. Tapi kalau alergi sapi dan kambing, wah itu repot. Ayam ya, masih ada ayam, beleh sendiri berarti. Beleh ayam sendiri dia. Kalau alergi daging, wah itu lebih repot lagi berarti udah. Masa mau nyembelih mangga, mangga disembelih. Ya terserah, pokoknya makan-makan juga, tetap ikut makan-makan. Karena itu adalah simbol hari kenyang. Jangan sampai ada yang lapar. Nah ini yang repot yang vegan-vegan, yang sok-sokan vegetarian. Itu nyalahi adat, itu nyalahi fitrah itu. Karena fitrahnya manusia itu adalah omnivora, semua dimakan. Daging dimakan, tumbuhan ya dimakan. Sampai uang ya dimakan. Semua dimakan manusia. Jadi kalau nggak mau makan salah satu, nah itu nyalahi fitrah. Qala dawuh siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik, adapun hari tasyrik itu ayyamu aklin. Langsung di statement jelas dari Nabi. Hari tasyrik itu adalah hari makan, wasyurbin dan minum, wa dzikrillahi, tapi jangan lupa juga dzikir kepada Allah. Jadi summiyat bidzalika litasyrikin nas luhumal adhahi. Kenapa dinamakan hari-hari tasyrik? Kenapa dinamakan hari tasyrik? Karena tasyrik itu adalah, nah ini beda-beda pendapatnya ulama. Tapi salah satunya adalah karena wahwa taqdiduha wa nashruha fis syams. Tasyrik itu berasal dari kata isyraq, asyraqo yusriku, isyraq atau syarraqo yusyarriku, tasyrik. Nah, itu erat kaitannya dengan penjemuran di matahari. Jadi ayyamut tasyrik itu hari menjemur di bawah matahari. Artinya daging-daging yang dibeleh pada hari nahar atau hari 10 Dzulhijjah itu ditasyrekkan, artinya dijemur di bawah matahari. Jadi ditakdiduha, dijadikan dendeng-dendeng. Wanasriha disebarkan kepada manusia. Kemudian sebelum dinasriha, sebelum disebar di tajfif atau dijemur di bawah matahari. Watamlihihi dan diasinkan, ibaratnya pokoknya dijemur lah di bawah matahari, ditasyrikan atau dijemur di matahari. Makanya itu hari makan-makan seharusnya, bukan hari berpuasa. Tapi juga ditempeli, jangan lupa meskipun makan minum, jangan lupa doa makan tuh, doa makan ya Pak, lupa ya. Allahumma barik lana. Nah, itu intinya tetap ingat Allah. Jadi meskipun makan kenyang, tetap ingat kepada Allah. Asadisu yang keenam itu saumu yaumil jum'ah, puasa khusus hari Jumat. Itu juga tidak boleh. Kalau mengkhususkan hari Jumat untuk puasa,
Itu khawatir apa? Mengkultuskan hari. Seperti era sebelum kita, ada umat yang mengkultuskan hari Sabtu. Sampai di hari Sabtu tuh tidak boleh mancing. Itu saking kultusnya, saking kudusnya. Karena mengkuduskan satu hari. Ada juga yang mengkuduskan hari Minggu. Itu tidak boleh. Makanya umat Muslim tidak boleh sampai mengkuduskan hari Jumat. Meskipun hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, tapi jangan sampai dikuduskan atau dikultuskan sampai jadi hari yang begitu istimewa sekali. Artinya berlebihan. Namanya mengkuduskan kan berlebihan dalam mengagungkan. Meskipun memang Sayyidul Ayyam. Qala dawu siapa Rasulullah SAW. Makanya Nabi juga meskipun lahirnya hari Senin mengatakan Sayyidul Ayyam itu Jumat, tapi juga Rasul melarang puasa khusus hari Jumat. Tapi juga Rasul wafatnya bukan hari Jumat. La yasumu, tidak berpuasa siapa ahadukum, salah seorang kalian yaumal jumu'ati pada hari Jumat, illa kecuali an yasuma jika ada, illa an yasuma kecuali jika ada apa saum qablahu sebelumnya Jumat, sebelumnya yaumil Jumat, aw yasuma atau berpuasa siapa ahadukum kok saum, ayasuma berpuasa siapa ahadukum qablahu sebelumnya yaumil Jum'ah, aw yasuma atau berpuasa siapa ahadukum ba'dahu setelahnya yaumul Jum'ah. Kecuali kalau lagi-lagi ketepaan sama dengan adatnya. Kalau puasa apa tadi? Saumal Ghib atau puasa Daud, nah ini tidak masalah meskipun kebetulan hari Jumat. Berarti kan karena kebetulan hari Jumat, wong itu memang adatnya. Tapi kalau puasanya diniati khusus hari Jumat karena mengagungkan hari Jumat, nah itu yang tidak boleh. Wa qala dan Dawu alaihi salam. Nah tadi dikatakan ia khawatir karena berlebihan. Tapi juga sebenarnya terdapat hikmah kenapa Rasulullah melarang puasa khusus hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah wadha'ifu fihi wadha'ifu minal ibadat. Itu seharusnya difokuskan untuk ibadah-ibadah lain. Khawatirnya kalau puasa di hari itu jadi lemes, jadi nggak sempat melakukan ibadah-ibadah lain. Seperti ya tentu sholat Jumat dan lain sebagainya. Khawatir kalau puasa karena sholat Jumat itu di tengah hari, akhirnya karena puasa tidur dari jam 8, karena gara-gara bangun sahur, tidur dari jam 8 bangun-bangun jam 4. Oh itu jadi bablas sholat Jumatnya. Jadinya sholat Jumatnya bareng asar jadi. Nah khawatirnya seperti itu. Jadi hikmahnya kenapa nggak mengkhususkan atau tidak diperkenankan puasa khusus hari Jumat ya karena demikian. Nah meskipun juga wakilah sababuhu, dikatakan juga sababuhu khauful mubalaghah fi ta'dimihi, khawatir lebay ketika mengagungkan hari Jumat. Jadi dikhawatirkan lebay dalam memuliakan hari Jumat. Bihaitu yaftatinu bihi kama bihaitu yaftatinu bihi, sehingga gara-gara berlebihan jadi fitnah. Jadi karena mengagungkan jadi mengkultuskan atau mengkuduskan. Kama iftatana atau uftutina kaumun bisa beti, sebagaimana berlebihan kaum-kaum yang berlebihan dalam mengkultuskan hari Sabtu. Wa qala alaihi salam la tahtasu jangan mengkhususkan kalian Lailatul Jumu'ati hari Jumat biqiyamin dengan ibadah salat min bainil layali dari hari-hari di antara beberapa malam, min bainil layali di antara beberapa malam, wala takhtasu dan jangan mengkhususkan kalian yaumal jumu'ati hari Jumat bisiyamin dengan puasa, min bainil ayyami di antara hari-hari, illa an yakuna kecuali jika ada fi saumin dalam puasa yasumuhu yang berpuasa siapa man terhadap saum. Oh bentar, failnya terakhir. Yasumuhu yang berpuasa terhadap saum, yasumuhu yang berpuasa terhadap saum siapa ahadukum salah seorang kalian. Nah ini karena hadis ini kemudian Syafi'iyah, Imam Syafi'i dalam madhab kita, dalam madhab Syafi'i itu makruh untuk mengkhususkan Qiyamul Lail hanya pada hari Jumat, pada malam Jumat, itu makruh bahkan.
Kalau sampai dikhususkan saya hanya mau sholat malam kalau hari Jumat, nah itu malah jadi makruh. Padahal seakan-akan ibadah, tapi malah bernilai makruh. Tapi kalau takhsisuha bi ghairi shalah, kalau mengkhususkan malam Jumat dengan selain sholat, ini dalam madzhab Syafi'i ya, itu tidak masalah selama ada tuntunannya dari Nabi. Contohnya apa? Seperti qiraatil Quran atau dzikri, atau membaca sholawat, atau membaca Baqarah misalkan, atau Ali Imran, atau surah Al-Kahfi, atau Ad-Dukhan dan sebagainya. Selama itu tolabahu fi lailatiha, memang tuntunannya dibaca di malam Jumat. Karena kan kadang ada yang dituntun untuk dibaca memang pada malam Jumat. Nah itu tidak masalah kalau yang demikian. Atau pada hari Jumatnya, kayak misalkan surah Al-Kahfi tadi. Karena kan Al-Kahfi juga biasanya trending itu, dibaca setelah Jumatan. Atau Waqiah, atau lain-lain sebagainya. Itu memang kalau yang dianjurkan sedemikian, maka itu tidak apa-apa. Bahkan yang namanya dianjurkan malah jadi dianjurkan. Jadi sama-sama ibadah, sama-sama malam Jumat, yang satu jadi makruh, yang satu jadi sunnah, jadi dianjurkan, jadi berpahala. Nah itu beda. Karena apa? Ya karena tahu landasannya. Makanya kalau pengen tahu landasan apa yang misalkan khusus-khusus sedemikian, itu ada kitabnya Imam Nawawi, sama khusus tentang ibadah-ibadah harian. Ada namanya kitabnya Al-Azkar. Itu menjelaskan enak, secara detail, secara rinci tentang ibadah harian yang dituntun oleh Nabi. Itu supaya tadi tidak terjebak kepada sesuatu yang seakan-akan bernilai ibadah, padahal ternyata jatuhnya makruh, atau malah jatuhnya haram, jangan-jangan. Itu makanya mengkaji kitab tersebut. Nah, sumpah wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah sudah. Berarti besok duhur bisa tidur. Tetap bisa tidur tujuannya. Tapi emang paling berat emang ngaji siang. Ngaji habis duhur itu paling berat. Saya apalagi tadi malam bablas ya, nggak sahur. Makin lemes. Nah, kalau bisa minimal ya tetap besok ya apa ngapain, minimal ganti ngaji kulhu sekali nggak apa-apa. Pokoknya tetap ada minimal sebelum tidur ya doa lah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya bikin ya jangan ditinggalkan ya. Biasanya terlanjur ngaji dari awal sampai sekarang ya besok ya apa ngaji atau baca buku, baca apa terserah. Jadi tetap ada kegiatan kalau bisa. Yang positif tentu, yang baik-baik. Ya, silakan doa.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan nanalu biha ilmul ulama wa siyasatal mulki wal ulama wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tukhrijuna min dhulmatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ashkalah taifama innaka anta ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka lutfa fi majarat bihil maqadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina nabiyina Muhammadin rasul wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka min sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan kulli wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal abad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya rabbal alamin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma barik lana fima ta'allamna wa fima 'allamtana wa fima 'allimna ya Allah ya karim. Rabbana hab lana min ladunka Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ini kerasa banget ini. Seperti yang kemarin takhirus sahur dan takjilus sahur. Nah, itu memang penting sekali, ternyata memang sahur diakhirkan. Jadi supaya energinya itu full sampai buka. Artinya masih ada tersedia sampai waktunya berbuka. Nah, kalau zaman kayak gini kan jadi lemes nih. Gara-gara nggak sahur, harusnya jam 2 itu masih ada energi, ini jadi lemes, jadinya nggak fokus jadi. Nah, enak. Jadi kalau zaman mondok itu masih ada yang bangunkan. Kan kalau sudah berkeluarga, kalau dua-duanya pengurusnya kan cuma 2. Kalau nggak suami ya istri. Kalau satu bablas, satunya bablas, sudah nggak ada sahur udah berarti. Atau misalkan suami bangun tapi baru bangun jam 3, istrinya nggak masak, wah salam guys, itu sudah jadi sahurnya sahur air putih kalau kayak gitu. Makanya kalau zaman pondok itu enak. Jadi kalau saya bablas sahur kayak gini itu jadi keingat zaman di pondok. Apalagi kalau zaman saya mondok dulu sama yai itu dibolehin, khusus puasa Ramadan itu jadi semi kos-kosan ibaratnya. Soalnya sahur itu boleh keluar. Sahur boleh keluar nyari makan di sekitar-sekitar. Itu diperbolehkan kalau zaman saya mondok dulu. Nah, itu dawuhnya yai, salah satunya ya supaya nyebar keberkahan puasa. Jadi boleh untuk keluar. Akhirnya jam 1 orang-orang tuh sudah keluar. Jadi jam 1 pagi bangun semua. Bangunnya bukan ngaji ya, tapi jadinya. Akhirnya bangun ke warung-warung terdekat. Orang-orang sekitar ya sudah tahu semua. Kalau waktunya puasa, waktunya Ramadan itu boleh keluar. Jadi kalau tetangga-tetangga pondok itu jam 1 itu udah buka, sudah mulai buka. Karena udah tahu para orang-orang yang senang ngopi itu mesti jam 1 sudah keluar, udah keliaran itu. Jadi jam 1 akhirnya karena seperti itu tidak pernah bablas sahur jadi. Karena boleh keluar. Padahal hari-hari lain tidak boleh. Tapi semenjak saya ke Pundut wafat, ya sudah tidak bisa. Sudah tidak ada keluar pondok. Nah, jadi saya itu sering kayak gitu. Saya dulu kan zaman di pondok itu masih ngurus-ngurus gitu, jadi pengurus. Termasuk saya itu pernah ngurus, ibaratnya kalau di sini itu maulid, apa namanya? Fesban. Nah, saya dulu pernah jadi ketuanya Fesban dulu di pondok. Di pondok saya tuh sama kayak di sini ada Fesbannya, sama-sama terkenal juga, sama-sama besar. Zaman saya Fesban, namanya Fesban itu kalau di pondok saya untuk nyambut maulid. Jadi mesti dekat-dekat maulid. Ketika itu saya tuh takut. Soalnya uang yang diserahkan atau yang dikasih yai itu minus. Saya takut yai duka. Saya takut yai itu marah. Akhirnya saya urunan, saya tempelin sama orang-orang. Jadi laporan tuh saya poles. Awalnya minus 1 juta sekian, itu tiba-tiba celing jadi cuma minus 2.000 rupiah. Jadi hilang 1 juta sekian minusnya. Itu gara-gara ditempeli orang-orang, takut semua. Ditempeli, pas ngasih laporan ke yai, saya tuh ngasih cuman ini ke yai 2.000, saya ganti 2.000. Jadi saya ganti 2.000. Oh enggak, bukan jadi minus, jadi plus 2.000. Pokoknya kelihatan plus, batin saya itu kelihatan plus. Yang penting berarti ngelola uangnya baik. Sudah, begitu laporan selesai, yai cuman yai aja. Soalnya kan namanya plus, ya tidak ada yang perlu diperbaiki berarti ibaratnya. Umumnya orang kan seperti itu. Ternyata begitu saya boyong,
saya sempat nanya kepada orang yang meneruskan berikutnya, yang meneruskan kegiatan Vesbannya. Ternyata dia laporan cerita tahun berikutnya itu, setelah saya boyong. Ternyata Vesbannya itu minus sekian rupiah, minus sekian rupiah. Orangnya itu tidak kayak saya, tidak takut dalam keadaan minus lapor kepada Yai. Ternyata begitu lapor Yai malah seneng. Waduh, tahu gitu main nggak saya ganti waktu itu. Ternyata malah seneng Yai. Akhirnya Yai malah mengeluarkan uang. Ini uangnya minusnya 1 juta. Daunnya Yai, saya tuh seneng. Kalau misalkan untuk acara maulid, uang yang digelontorkan tuh sampai kurang-kurang. Berarti kan kita totalitas dalam apa namanya menyambut maulid itu sendiri. Ini sampai minus, makanya saya senang. Akhirnya saya bisa bahkan sampai mengeluarkan lebih untuk maulid ini. Bahasa lainnya dalam tanda kutip, nggak kayak tahun kemarin. Tahun kemarin ini malah lebih, malah dihemat-hemat. Berarti ini jangan-jangan tahun kemarin ini sedemikian rupa jadi pelit kepada dalam mengeluarkan sajian dalam menyambut maulid Nabi. Waduh, saya malah terpukul. Jadi niatnya hemat, niatnya menunjukkan bisa mengorganisir keuangan, ternyata malah enggak. Ternyata malah lebih baik orang yang minus ternyata dalam kasus tadi. Atau gitu minus gak tak ganti itu. Jadi kadang memang sesuatu yang kita pikir baik itu ternyata tidak demikian. Kadang sesuatu yang kita pikir ini kalau berhasil diorganisir berarti ini luar biasa. Berarti ini timnya ini, panitianya ini mahir dalam mengelola keuangan. Tapi ternyata terutama dalam bab agama itu tidak demikian. Itu terkadang sesuatu itu khariqul adah, kadang di luar kebiasaan. Nah ini balik yang seperti tadi. Kadang kita pengen puasa mengkhususkan hari Jumat karena Sayyidul Ayyam, tapi ternyata malah dapat sebaliknya. Makanya ibadah atau sesuatu yang bernilai ibadah itu tidak bisa hanya berdasar akal kita. Itu saya terpukul sekali itu. Jadi kesadaran terbesar saya bahwa akal itu tidak bisa mutlak digunakan dalam sesuatu yang bernilai ibadah. Karena saya pede banget itu, sudah mengelola keuangan berhasil sampai plus 2000 meskipun korban-korban itu. Jadi saya tuh nggak cuma urunan, sampai minta ke orang tua kamu. Jadi minta-minta itu. Minta-minta kepada wali santri yang lebih-lebih ibaratnya. Ternyata malah tidak dihargai. Artinya bukan sesuatu yang bernilai baik seperti itu. Itu wassalam itu. Jadi pembelajaran penting yang saya ingat seumur hidup itu dari yai saya. Assalamualaikum, dan sekian pengajian kita pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pokoknya jika ada kesalahan yang saya sampaikan itu murni dari saya. Yang bisa kamu pegang, yang bisa kamu bawa, yaitu yang murni dari yainya, yang murni dari mu'alifnya, dari Syekh Izzuddin bin Abdi Salam. Kalau keterangan tambahan-tambahan, apalagi dalam keadaan siang lapar begini, itu rawan salah, rawan kepleset. Itu tidak perlu serius diambil. Jadi kalaupun dipegang, dicatat, coba kamu cross check lagi, dicari kebenarannya. Intinya saya mohon maaf jika dalam menyampaikan ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.